Inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Kampus terbaik, inspirasi, tebarkan harapan. Kampus terbaik, inovasi, wujudkan impian. Kampus terbaik, integritas, kuatkan tujuan. Kampus terbaik, beri terbaik untuk negeri, untuk dunia, umat manusia dan alam semesta. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh majulah. Terus berpacu dalam keunggulan, lincah pembelajar untuk kehidupan. Inilah semangat baru, tekad raih kesempatan, wujudkan kampus terbaik selamanya. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah. Mari bersama hadirkan masa depan dalam langkah dan pikiran agar selalu terdepan, berbekal ilmu dan jiwa pengabdian. Deras arus zaman takkan tertahan, majulah melangkah, oh maju. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Wujudkan kampus terbaik selamanya. Zahra, suara Zahra. Tes. Masuk, Bu? Ya, masuk. Ya, siap. Mas Adit nggak dikasih background, filter background. Udah, tapi mungkin Bisa, Bu. baik, sebelumnya mungkin saya ini dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambil menunggu Pak Rektor. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Terima kasih
atas kehadirannya pada siang ini. Selalu kita sambil menunggu rektor sebentar ya. Kemudian nanti kita langsung buka aja. Pak Adit, Pak Adit atau Pak Nizam gimana Pak Adit? Pak Berarti Nizam itu siapa nanti. rektor? Halo, saya sudah ada. Oh, Ya. sudah ada. Iya Pak, baik siap. Pak Nizam Tapi nanti suara di, Papa ini, Bu, kok gitu? diganti sama Bu Paris karena Pak Nizam masih di DPR katanya belum selesai. Tadinya Oke. beliau pikir bisa, cuman sepertinya nggak kekejar. Oh ya, baik. Bu Hetty, saya sudah hadir, Bu. Oh iya, Berarti siap. Adi, selamat. Terima kasih. Ya, selamat siang semuanya. Selamat siang, Pak Adi Oh ya? iya, Pak Rektor udah hadir tuh. Pak Rektor sudah hadir, tapi tadi suaranya agak ini deh, Pak Rektor. Bapak coba bicara lagi, Pak Rektor. Oke. Halo. Halo. Ya Pak, Ya. oke. Tuh, Bapak suaranya agak gitu, agak senar gitu. Kalau Bu Faris masuknya jam berapa Pak Adit? Ini sedang coba kita hubungin karena baru dikabarin juga tadi. Oh ya. Baik. Kalau misalnya Bu Faris belum ini, mungkin kita signing MOU aja langsung gitu ya Pak ya? Boleh, Bu. Ya. Ya, oke. Kita mulai ya. baik, dimulai saja kali ya Bu ya. Ya. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Selamat siang dan salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Rektor IPB University, Profesor Arif Satria, SPMSI. Yang kami hormati para Wakil Rektor IPB. Yang kami hormati Ketua GAPMI, Insinyur Adi S. Lukman, beserta jajarannya. Yang kami hormati Koordinator Tim Akselerasi Inovasi Kemendikbud Republik Indonesia, Bapak Ahmad Aditya PhD, beserta jajarannya. Yang kami hormati Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB Dr. Syarifah Is Aisyah MSc AGR, yang kami hormati Dr. Hetty Mulyati, Direktur Kerjasama dan Hubungan Alumni IPB, dan yang kami hormati Direktur Publikasi Ilmiah dan Informasi Strategis Dr. Eva Anggraini dan beserta jajarannya, dan tentunya yang kami hormati para peserta webinar dan MOU yang berbahagia. Selamat datang kami ucapkan dalam acara penandatanganan MOU antara IPB dengan GAPMI yang akan dilanjutkan dengan webinar peluang bisnis inovasi pangan. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, perlu diketahui bahwa acara MOU yang akan dilakukan adalah bentuk kerjasama dari IPB, GAPMI, dan juga Kemendikbud yang didukung oleh DKHA, DPIS, dan DIK IPB. Baik Bapak Ibu sekalian, acara akan dilanjutkan dengan sesi penandatanganan MOU antara IPB dengan GAPMI secara virtual. Untuk itu langsung saja saya mempersilahkan kepada Rektor IPB dan juga Ketua GAPMI untuk sama-sama bisa menandatangani dokumen yang telah disediakan. Dan dilanjutkan dengan memperlihatkan dokumen yang telah ditandatangani. Ya, baik. Boleh ditunjukkan Pak Rektor dokumennya, Bapak Adi? Oke, baik. Telah ditandatangan. Boleh kita tepuk tangan bersama Bapak Ibu sekalian? Ya, baik, terima kasih. Ya, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, pada siang hari ini kita akan melaksanakan pula webinar peluang bisnis inovasi pangan di Indonesia, dan tentunya pada siang hari ini kita telah sama-sama kedatangan moderator kita, yaitu Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB, Dr. Syarifah Is Aisyah. Namun sebelumnya saya akan membacakan CV dari beliau. Baik, Dr. Insinyur Syarifah Is Aisyah, MSc AGR, atau yang akrab disapa dengan Bu Iis, ini lahir di Pandeglang, 18 Maret 1967, seorang merupakan dosen dari AGH juga, dan telah menempuh pendidikan S1-nya di IPB,
di bidang agronomi, tahun lulus 1990, melanjutkan sarjananya di Göttingen, Jerman, melanjutkan dengan bidang keahlian horticulture, tahun lulus 1993, dan menempuh doktoralnya kembali lagi di kampus yaitu di IPB dengan bidang keahlian pemuliaan tanaman pada tahun 2005. Dan saat ini Ibu Iis menjabat sebagai Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual IPB. Baik Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita sambut moderator kita kepada Ibu Iis. Saya persilahkan untuk memimpin jalannya acara. Baik, terima kasih Ibu Moderator. Yang terhormat Bapak Rektor, Bapak Profesor Arif Satria, yang saya hormati juga di sini saya lihat ada Bapak Profesor Dodi Nur Rahmat, Wakil Rektor 3. Kemudian mudah-mudahan Ibu Wakil Rektor juga sudah hadir, Profesor Erika. Yang saya hormati para Direktur KSH, Ibu Heti, Direktur Depis, Bu Eva, dan rekan-rekan semua, juga para narasumber yang kami banggakan, selain Pak Rektor juga ada Mas Adit dan ada Mas Adi Lukman. Bapak Ibu yang terhormat, kita sudah tahu bersama-sama pandemi akibat COVID-19 yang sedang terjadi saat ini memang membuat kita menjadi harus lebih berpikir inovatif, adaptif, dan juga being agile katanya. Jadi mudah menerima suatu perubahan yang kita harus akomodatif terhadap perubahan-perubahan itu, termasuk dalam sektor pangan. Jadi kita betul-betul tidak tahu akan berapa lama Republik Indonesia ini ke depannya akan terdampak secara ekonomis, termasuk di sektor pangan ini. Tapi bagaimanapun kita harus siap dengan segala hal itu, dan untuk itulah pada siang hari ini kami akan menghadirkan 3 orang narasumber yang keren-keren, yaitu yang pertama yang kami cintai Bapak Rektor IPB University, Profesor Arif Satria. Kemudian Bapak Adi Lukman, ini kakak kelas saya nih, alumni IPB, dan pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua GAPMI, dan ada yang mewakili generasi milenialnya, ini Mas Ahmad Aditya, atau saya biasa panggil Mas Adit. Beliau pada saat ini menjabat sebagai Vice Director dari Institute of Democracy, True Science and Technology Habibie Center. Mungkin secara cepat saja saya akan menampilkan CV dari masing-masing pembicara. Ini Profesor Arif Satria, tentu kita semua sudah tahu untuk Sivitas Akademi IPB. Beliau lahir di Pekalongan pada tahun 71. Makanya batiknya bagus-bagus tuh beliau karena batik Pekalongan. Kemudian beliau itu menyelesaikan S1, S2 di IPB dan S3-nya di Kagoshima University, dan beliau pernah menjabat juga sebagai dekan dari Fakultas Ekologi Manusia IPB, sebelum kemudian pada tahun 2017 beliau menjabat sebagai rektor. Banyak sekali jabatan beliau, mungkin tidak usah saya sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Demikian juga posisi beliau di berbagai organisasi profesi, dan juga beliau banyak mendapatkan award. Salah satunya yaitu tahun lalu mendapat Academic Leader Award pada tahun 2019, dan award yang lain juga banyak sekali. International Yamamoto Award pada tahun 2008. Kemudian beliau juga ambasador dari Kagoshima University Network, dan terakhir publikasi bukunya juga banyak, dan terakhir yang paling banyak itu narasumber TV dan narasumber di berbagai webinar ya Pak Rektor ya, bukan main. Kami bangga sekali dengan hal itu. Kemudian untuk pembicara kedua adalah Mas Adi Lukman. Mas Adi Lukman ini lahir tahun 61, dan beliau lulus dari FATETA, Fakultas Teknologi Pertanian IPB pada tahun 84. Pada saat ini beliau menjabat sebagai Ketua Chairman of GAPMI, Gabungan Pengusaha Makanan Minuman Indonesia ya, Mas Adi. Dan beliau juga banyak bergelut di berbagai organisasi yang berhubungan dengan food, juga di Kadin, BPKN, AFBE, dan sebagainya, banyak sekali. Dan terakhir beliau juga banyak, selain menjadi narasumber di berbagai seminar nasional dan internasional, juga menjadi guest lecture pada berbagai universitas, baik nasional maupun internasional. Membanggakan sekali. Dan ini terakhir yang paling jayal nih, Mas Adit. Mas Adit sekarang bekerja di Unilever Indonesia ya.
Tapi beliau S1-nya dari Brawijaya, kemudian S2 dari Kiel University di Jerman tahun 2006 lulus, dan S3-nya dari University of Leiden, Netherlands, lulus tahun 2016. Dan pada saat ini Mas Adit menjabat sebagai Vice Director Institute of Democracy Through Science and Technology dari Habibie Center. Jadi sebelum di Unilever, Mas Adit juga pernah di ASEAN Agri, di Millennium Challenge Account Indonesia Jakarta, dan seterusnya. Dan ada beberapa achievement juga award yang dimiliki oleh Mas Adit. Baik Bapak Ibu, saya untuk menyingkat waktu, saya persilahkan saja kepada pembicara pertama, narasumber pertama, Profesor Arif Satria. Saya persilahkan, Profesor. Sebaiknya tamu dulu, Pak Adi Lukman dulu ya. Oh begitu, Pak enggak, silahkan. Mas Adi Lukman dulu kalau begitu. Saya persilahkan Mas Adi. Oke, baik, terima kasih Mbak Iis. Luar biasa, moderatornya juga keren, dan Pak Rektor, Pak Arif Satria, Mas Adit, para direktur di IPB dan seluruh jajaran IPB, dan juga teman-teman dari kami yang ikut hari ini. Dan juga saya lihat ada beberapa dari daerah-daerah dari perguruan tinggi yang lain. Pertama-tama tentunya terima kasih Pak Rektor dan seluruh jajaran IPB. Hari ini telah kita tanda tangani bersama. Mudah-mudahan ini menjadi satu langkah kita bagaimana kita engagement antara perguruan tinggi dengan dunia usaha akan semakin baik lagi, sehingga ini mendorong inovasi di Indonesia untuk pertumbuhan ekonomi. Pak Rektor dan Bapak Ibu sekalian, saya izin share sedikit terkait dengan hari ini. Mungkin sudah kelihatan ya Mbak Is? Ya, sudah. Ya, oke. Hari ini tentunya saya ingin bicara tentang apa sih pentingnya inovasi pangan ini untuk pertumbuhan ekonomi kita. Karena kalau kita lihat sebetulnya Indonesia itu punya visi yang sudah disiapkan oleh Bappenas menuju 100 tahun Indonesia tahun 2045, ya, di mana GDP per kapita kita diharapkan tahun 2045 menjadi 23.000 lebih dengan penduduk lebih dari 319 juta. Dan tentunya ini visi yang sangat jelas sekali yang harus didukung oleh berbagai instrumen dan juga oleh kerjasama dari semua pemangku kepentingan. Namun memang sayang dengan situasi COVID ini, pertumbuhan konsumsi rumah tangga sedikit turun 0,8%, di mana konsumsi rumah tangga ini yang terbesar memang untuk makanan dan minuman, hampir 50% gitu ya. Nah, inilah sebetulnya peluang dari industri makanan minuman, dan saya lihat di Q1 2020 pertumbuhan makanan minuman masih bisa tumbuh positif 3,9%, yang sebenarnya tahun lalu pertumbuhan cukup tinggi 7,95%. Dan harapan kami 2020 masih bisa tumbuh sekitar 4-5% meskipun kondisi COVID tersebut. Dengan adanya COVID ini tentunya banyak sekali perubahan-perubahan, baik itu penurunan permintaan, konsumsi, tapi juga ada peningkatan beberapa kategori pangan yang meningkat seperti susu, cooking oil, biskuit, tepung-tepungan, instant food, nutritional food, dan lain sebagainya. Dan terjadi disrupsi dalam supply chain, terutama untuk pangan segar, e-commerce meningkat, food safety menjadi perhatian dari konsumen. Dan juga banyak terjadi disrupsi di dalam supply chain dan terjadi beberapa shifting. Antara lain shifting dengan channel penjualan, shifting dengan perubahan pola pikir untuk mencari pendapatan dan pengeluaran, shifting terkait dengan kepedulian terhadap food safety, dan yang terakhir shifting terhadap brand loyalty, karena konsumen sekarang lebih mementingkan ketersediaan dan keamanan pangan daripada brand itu sendiri. Pada saat konsumen datang ke toko atau ke marketplace, mencari brand yang kesukaannya tidak ada, mereka dengan mudahnya sekarang shifting yang tersedia di pasar karena kondisi saat ini. Nah, tentunya industri makanan minuman harus beradaptasi karena kita tidak tahu kapan ini berakhir, seperti tadi moderator sampaikan, kita belum tahu kapan berakhir, sehingga kita harus beradaptasi. Meskipun
di banyak kalangan mengatakan bahwa industri makanan minuman adalah industri yang tangguh, yang tahan goncangan meskipun banyak sekali goncangan-goncangan yang ada. Dan Ristek Dikti juga menyampaikan bahwa kita memasuki new normal yang harus kita siapkan dengan baik, di mana industri makanan minuman juga memasuki new normal. Yang saya ingin menggarisbawahi, new normal di industri makanan minuman terkait dengan pengurangan human to human contact. Dan lebih banyak nantinya human to machine interface ini akan semakin banyak, di mana ini sudah dipersiapkan sebenarnya pada saat Indonesia launching Making Indonesia 4.0, penerapan industri 4.0 di tahun 2018 yang lalu. Dan tentunya dengan kondisi COVID ini, HMI ini akan semakin lebih cepat gitu. Karena kita ingin mempertahankan kapasitas, ingin mempertahankan efisiensi untuk meningkatkan daya saing. Di samping itu yang saya ingin garisbawahi, food safety concern semakin meningkat. Nah, tentunya human machine interface ini juga menjadi satu alasan untuk meningkatkan food safety karena mengurangi kontak manusia. Nah, kita harus menjaga supply chain dari hulu ke hilir untuk ketersediaan, keterjangkauan, dan konsumsi. Kita juga, pemerintah juga menyiapkan pedoman-pedoman, baik itu Badan POM, perindustrian, dan sekarang bersama perindustrian, kami sedang menyelesaikan pedoman new normal dalam industri pangan secara khusus untuk diikuti oleh industri makanan dan minuman dalam negeri. Nah, dalam food supply chain tentunya banyak sekali aspek yang harus diperhatikan, termasuk food supply chain di goods and services, logistik, ketersediaan, nilai tambah, food loss, food waste, sustainability. Di samping itu juga food policy juga harus disiapkan oleh pemerintah untuk satu data yang reliable, mapping, food quadrant, food reserve, dan inovasi sangat penting sekali. Di samping itu aspek food safety-nya juga ya. Dan ini memerlukan kerjasama triple helix yang sangat kuat sekali, perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah untuk menuju Sustainable Development Goal. Dan tentunya kita harus memenangkan global competition, di mana kita harus memperkuat industri nasional dan juga mengekspansi pasar ekspor, pengembangan pasar ekspor untuk memenangkan global competition. Di dalam memperkuat industri nasional, salah satunya tentunya saya masukkan adalah research dan inovasi ini sangat penting sekali. Di samping hal-hal yang lainnya seperti review regulasi yang menghambat dan lain sebagainya. Kalau kita lihat data Global Competitiveness Index kita, innovation capability Indonesia sangat rendah dibandingkan rata-rata East Asia Pasifik. Kita lihat ini indeks kita 38, East Asia Pasifik sudah hampir sekitar 50-an. Jadi ini merupakan indikasi bahwa kita masih perlu mengembangkan inovasi. Di samping itu kita juga lihat bahwa pengeluaran expenditure untuk R&D kita, untuk inovasi kita masih juga sangat rendah dibandingkan negara-negara lain. Ini juga perlu disiapkan. Dan yang menyedihkan, indeks inovasi kita masih yang tahun lalu masih ranking 85, jauh di bawah negara ASEAN lainnya. Kita nomor 7 di bawah Singapura, Malaysia, Vietnam, Thailand, Filipina, Brunei. Nah, inilah tantangan kita bersama. Mudah-mudahan dengan kerjasama yang lebih baik antara perguruan tinggi dan dunia usaha, ranking kita tahun depan mudah-mudahan bisa meningkat gitu ya. Kita lihat juga di ASEAN Selected Innovation Indicators, kita masih banyak yang rendah. Ini Indonesia ya. Kita lihat Indonesia masih banyak yang rendah ya. Faktor-faktornya mulai dari expenditure untuk edukasi dan lain sebagainya. High tech ini juga masih rendah. Inilah tantangan kita bersama. Dan yang menyedihkan, karena inovasi kita masih kalah, daya saing kita juga melorot dari 8 peringkat menurut IMD. Jadi ini juga perlu perbaikan kita, bagaimana kita harus memikirkan Making Indonesia harus berkuat, inovasi berkuat, kompetensi dan mindset kita harus berubah. Ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, bahwa pemerintah sudah menyampaikan bahwa industri makanan minuman di launch tanggal 4 April 2018 sebagai salah satu yang diharapkan menerapkan Making Indonesia 4.0 ya, dengan berbagai
prioritas yang sudah disiapkan, termasuk di sini adalah establishment innovation ecosystem ya. Ini menjadi perhatian dan juga sudah ada indeksnya yang sudah disiapkan. Dan tantangan-tantangan saya catat banyak sekali tantangan yang harus disiapkan di dalam hal ini, termasuk infrastruktur IT, processing technology provider, regulasi, dan the skill of human resources. Inilah tugas perguruan tinggi juga di sini, dan termasuk bagaimana menyiapkan human machine interface ini lebih banyak lagi untuk automation dan mendukung penerapan industri 4.0. Inilah tantangannya, bagaimana skill dari tenaga kerja kita harus ditingkatkan untuk menyongsong hal ini kalau kita tidak mau ketinggalan. Di samping itu, inovasi di pasar kita juga lihat terjadi dari perubahan dari multi-channel menjadi omni-channel. Dan ini juga harus disiapkan dengan baik oleh industri makanan dan minuman. Sehingga banyak industri yang sekarang sudah meluncurkan yang namanya virtual shop di samping marketplace yang ada. Nah, ini tadi yang saya sampaikan bahwa kita sebenarnya sudah menyiapkan 2045, di mana pilar 4 pilar development sudah disiapkan, termasuk yang paling utama tugas perguruan tinggi ada human development untuk sains dan teknologi, dan juga penguatan R&D capability, innovation drive and acceleration technology adoption, ini juga sudah disiapkan. Nah, tugas kita bersama, mudah-mudahan kerjasama dunia usaha dengan perguruan tinggi memperkuat ini, gitu ya. Apalagi pemerintah sebenarnya sudah menyiapkan insentif untuk inovasi, super tax deduction, ya. Dan kita GAPMI bersama BIC dan CSIRO juga sudah menyiapkan hub untuk innovation center yang merupakan kerjasama dengan Australia sebagai early outcome Indonesia-Australia CEPA. Dan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi tools untuk mengembangkan ekosistem inovasi di Indonesia. Ya, sehingga kita harapkan semua kita bisa berinovasi di dalam manajemen, dalam human capital, produk, market, dan bagaimana inovasi untuk menemui konsumen secara lebih dekat dan cepat. Dan termasuk kita harus berinovasi secara personal. Ya, karena menurut beberapa definisi, inovasi itu tidak hanya sekedar invensi, tapi inovasi adalah invensi yang bisa komersial. Oleh sebab itu, IPB yang punya banyak sekali invensi-invensi, kita harapkan ini bisa menjadi inovasi dan menjadi komersialisasi, apalagi IPB sudah punya BLST yang mudah-mudahan bisa menjadi inkubator untuk penerapan komersialisasi. Kita harapkan IPB bisa mempelopori innovation, bisa mempelopori yang profesional, dan juga beneficial bagi semua pihak yang bekerja sama. Dan kita harapkan dengan kemampuan IPB, STP IPB, dan juga apa yang dimiliki oleh GAPMI, bisa menjadi satu kerjasama yang baik untuk menuju global value chain di dalam industri makanan dan minuman. Mungkin ini saja Mbak Is, sharing saya. Kita mudah-mudahan bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Stay safe dan healthy. Terima kasih. Terima kasih banyak Mas Adi. Walaupun sebentar tapi betul-betul berbobot, ini banyak sekali PR kita ya. Sampai sempat menurun ya Mas Adi ya. Ranking kita di dunia internasional bukan main, itu challenge sekali buat kita bersama. Kemudian untuk yang kedua, saya mohon berkenan Pak Aris Satria untuk memaparkan presentasinya. Bapak, saya persilakan. Ya, terima kasih Bu Is. Suara jelas nggak Bu? Jelas Pak. Jelas Pak, jelas. Jelas, oke. Kalau jelas sudah. Baik, kalau gitu segera ini, tolong the slide-nya. Baik, terima kasih Mas Adi, apa kabar semuanya Mas Adit? Baik. Nanti saya akan didampingi oleh Bu Erika ya, Wakil Rektor Bidang Bisnis dan Inovasi, yang nanti akan menjelaskan inovasi-inovasi apa yang dalam COVID ini perspektif dan kemudian ke depan akan seperti apa. Nah, baik sekalian, jadi berkaitan dengan materi ini, sebentar lagi akan di screen akan ditampilkan. Yang jelas tadi Mas Adi juga sudah menggambarkan bagaimana situasi yang ada akibat dari COVID ini, dan sekarang kita akan bicara tentang apa yang sudah IPB dan kita prospek ke depan akan seperti apa. Nah, Ibu sekalian, next. Inovasi-inovasi IPB ini tentu
karena kita sudah punya visi bahwa IPB ini sebagai kampus yang memiliki, kita katakan inspiring innovation. Ya. Tadi jumlah inovasi kita sudah cukup banyak, bahkan kita 39%, 39,57%, dan kurang lebih ini jumlah 501 dari 126 inovasi yang dianggap prospektif di Indonesia. Nah, kemudian inovasi-inovasi apa saja yang sudah kita kembangkan? Ya, jadi inovasi-inovasi yang ada di IPB ini sudah kita kembangkan dan kemudian bahkan sudah kita hilirkan melalui outlet-outlet yang sudah tersedia di berbagai shopping mall di Indonesia. Ada 15 outlet di Indonesia, di Bandara Soekarno-Hatta sekarang sedang kita akan buka juga, ya. Dan ini adalah merupakan bukti bahwa inovasi-inovasi kita tidak hanya di rak perpustakaan, tapi kita sudah mencoba untuk mengenalkan ke publik dan ini sudah komersial. Dan Bapak sekalian, ini adalah bagian dari upaya kita untuk terus meningkatkan hilirisasi dari inovasi kita. Ini Science Technopark yang sudah kita bangun, dan kemudian disupport oleh pemerintah, dan disinilah ada kolaborasi antara pengusaha, antara industri dengan kita, dan moga-moga ini Pak Adi Lukman, monggo inovasi-inovasi yang ada di IPB ini bisa dikerjasamakan dengan pengusaha-pengusaha makanan dan minuman, dan bahkan GAPMI bisa ngantor di sini, di gedung ini, Gedung Kolaboratif Research Center, sehingga apa? Sehingga interaksi antara inovator dan interaksi antara inovator dan inovator dengan industri ini bisa semakin kuat. Kalau semakin kuat, maka akan semakin banyak inovasi kita yang berada di pasar, dan itu akan bisa menumbuhkan bisnis baru dan kemudian juga memperkuat bisnis baru, serta ini penting agar para inovator juga semakin dekat dengan pasar, maka dia semakin mengenali apa yang dimau oleh pasar, sehingga riset-riset yang ada juga riset-riset yang bagus untuk dihadirkan di pasar itu. Nah, jadi Bapak sekalian, inovasi-inovasi ini juga bisa dilihat di apps ini. Ini adalah sebuah aplikasi yang kemudian bisa menyajikan berbagai inovasi IPB dalam berbagai bidang, baik pangan, energi, biomedis, material maju, ya, dan lain sebagainya. Dan Anda bisa berkomunikasi dengan para inovator, bisa berkomunikasi langsung dengan para inovator melalui apps ini. Nah, inovasi-inovasi yang kita hasilkan adalah inovasi dalam bidang sosial ekonomi, kemudian juga dalam bidang misalnya keterangkan rakyat kita kembangkan, kemudian ada juga dalam bidang KIP. Nah, ini contoh yang agroteknologi ini, tadi saya sampaikan, sebelumnya Mas satu lagi. Ini adalah inovasi yang coba kita hadirkan dengan membina petani-petani sekitar kampus, dengan pola kita ini memberikan bantuan pendampingan teknologi kepada petani kemudian. Nah, apa inovasi IPB? Inovasinya adalah pada seed, pada benih-benih yang kita hasilkan, pada proses produksi, kemudian IPB menerima produk dari petani itu kemudian hasilnya kita salurkan ke 30 supermarket yang ada di Jabodetabek. Nah, ini adalah produk untuk buah-buahan, untuk sayur-sayuran. Nah, ini inovasi-inovasi yang ada. Nah, kemudian ini contoh inovasi yang terbaru. Inovasi kelembagaan menurut saya yang sangat penting. Bahwa di tingkat BUMDes, itu petani-petani sudah menghasilkan produk-produk bagus, dan kemudian kita dampingi lagi dengan teknologi yang terbaik, dengan teknologi 4.0. Kemudian CEO ini adalah para alumni IPB, para fresh graduate IPB yang kemudian mengelola BUMDes ini dan menghasilkan produk yang bisa mensuplai kebutuhan Yoshinoya, Sabu Haji. Halo. Suara Bapak hilang. Suara Bapak hilang? Panitia? Coba dicek. Suatu program yang tadi ada program CEO School, ya, kemudian ada program yang Agripreneur Camp, ada program sekolah kopi, yang itu ada kita lakukan untuk bisa mensuplai, bukan mensuplai ya, tapi mendorong para alumni kita, mahasiswa kita ini bisa ke 53 desa. Jadi sekarang sudah mau ditambah lagi, mungkin bisa lebih dari 100 desa yang bisa kita dampingi untuk bisa terus mengenalkan inovasi-inovasi di lapangan. Dan kalau kita lihat lagi, ini contoh pada saat krisis, misalnya, pada saat krisis, ini rumah sayur. Ini adalah bagian dari kita untuk bisa mensuplai kebutuhan konsumen, dan saya kira sangat bagus sekali agar petani-petani juga menikmati harga yang baik melalui penjualan online. Dan dengan adanya Tani Center, saya kira Tani Center ini adalah upaya kita untuk bisa mendorong agar para petani di Indonesia ini bisa melakukan upaya konsultasi kepada IPB secara online maupun secara offline.
Ini ada Digitani, ini apps atau platform yang bisa dimanfaatkan juga untuk konsultasi. Dan kalau kita lihat lagi, produk-produk yang lain adalah produk misalnya produk ini IPB3S ya. Produk IPB3S ini adalah produk yang bisa menghasilkan sekitar 11 ton per hektar, dan ini sudah di launching di berbagai tempat, sudah diterapkan di 26 provinsi dengan multiplier efek yang sudah sangat besar. Begitu pula untuk produk-produk yang lain seperti produk ini beras analog, ya, ini sudah ada di Serambi Petani, dan tentu ini sangat bagus untuk orang-orang yang memang memiliki kesadaran gizi yang tinggi. Kemudian juga mie dari jagung, mie dari bayam, mie dari wortel, ini adalah bagian dari Feeds Mandiri. Tapi dari sisi proses produksi ada juga inovasi SMIPI, Smart Mini Plant Factory, berbasis IoT, ini yang bagus sekali diciptakan oleh mahasiswa. Jadi bagi yang kita kekurangan lahan bisa dilakukan di sana. Begitu pula untuk madu yang secara otomatis, ya. Kemudian juga untuk nanas. Nanas ini bahkan sudah bisa diekspor ke Singapura dan diterapkan di berbagai tempat. Ini adalah spesies yang varietas yang kita miliki. Juga pepaya Kalina yang sudah diterapkan di 11 negara. Ini pepaya Kalina ini pepaya unggulan kita yang sudah diterapkan juga di 88 kabupaten dan 38 kota. Nah, Ibu sekalian, inovasi-inovasi adalah satu dari produk, kemudian juga dari sisi proses. Ini inovasi bagaimana menggunakan smartphone untuk bisa mendeteksi kematangan buah. Kemudian kita lihat lagi bagaimana inovasi untuk COVID-19 ini. Silakan Bu Erika bisa menjelaskan ini yang inovasi terbaru tentang COVID ini. Baik, terima kasih Pak Rektor. Jadi sebelumnya saya ucapkan selamat juga untuk Mas Adi. Mas Adi angkatan saya, kita seangkatan ya Mas Adi ya? Ya, jadi apa namanya, mudah-mudahan terus kerjasama ini bisa menimbulkan kerjasama IPB dengan GAPMI, menimbulkan triple helix yang mudah-mudahan ini yang dicanangkan oleh pemerintah, yang kita bisa bekerja sama tentunya perguruan tinggi akan lebih bisa mengaktualisasikan hasil-hasil riset. Saya sepakat tadi, inovasi invensi itu belum akan ada apa-apanya apabila belum menjadi inovasi. Jadi mudah-mudahan Mas Adi nanti bisa bekerja sama dengan IPB di dalam mengembangkan hasil-hasil riset kita. Alhamdulillah kalau di kita IPB University di bawahnya Bu Is, kita udah 3 kali mendapat Widya Padi, dan itu ketiga kali, dan ini menjadi tanggung jawab besar Padi, bahwa bukan hanya bangga dengan kita menjadi julukan menjadi kampus yang paling inovatif, tapi ke depan kita harus bisa mengaktualisasikan hasil riset kita menjadi inovasi. Jadi saya akan menyampaikan, mohon tadi bisa dilanjutkan tadi ya slide-nya, saya ingin itu kan untuk beberapa yang inovasi, panitia. Ini di sini bisa tadi yang paparan Pak Rektor, saya lanjutkan, ada bisa? Oke. Jadi perlu kami sampaikan, ada 26 inovasi IPB yang saat ini digunakan untuk menanggulangi masalah COVID, dan kita sudah kirimkan beberapa proposal tersebut. Tentunya hasil-hasil riset ini yang pertama adalah yogurt probiotik yang sudah kita produksi juga Mas Adi, dan ini sedang kita lakukan terus untuk uji edarnya, izin edarnya, dan yogurt ini juga dari ekstrak buah merah dan terapi untuk penyakit COVID, dan selanjutnya bisa dilanjutkan. Kemudian ini juga biskuit Kalina Moringa yang tadi pagi kalau tidak salah Bu Is sudah akan kita produksi untuk apa namanya biskuit. Sudah ada yang menawar Bu? Sudah ada. Jadi tugas saya Mas Adi adalah mencarikan jodoh untuk seluruh pemaisuri atau putri-putri cantik inovasi IPB ini. Jadi kita tadi pagi Bu Is dengan tim sudah melakukan untuk Kalina Moringa, dan mudah-mudahan ini juga bisa membantu kita bahwa berbasis teknologi yang dengan sumber alam yang ada di kita memungkinkan kita membuat biskuit yang juga bisa digunakan untuk masa pandemi COVID ini, merespon imun pada apa namanya kita semua. Bisa dilanjutkan lagi, lanjut next. Kemudian ini juga mungkin Mas Adi sudah tahu adalah permen, kalau kita menggunakan minyak kayu putihnya saja mungkin udah zaman dulu kali ya. Sekarang minyak kayu putihnya bisa kita konsumsi dengan menggunakan hasil karya dari timnya
Profesor Hani, Jacupat Candy yang juga anytime bisa kita lakukan konsumsinya. Dan alhamdulillah dari hasil penelitian ternyata yang ada zat aktif di Jacupat Candy ini bisa digunakan untuk melawan virus corona. Tentunya ini menjadi satu peluang lagi untuk kita bisa kembangkan, dan saat ini sudah dikembangkan oleh Profesor Hani dan teman-teman dan sudah ada di gerai Serambi Botani kita. Lanjutnya. Kemudian ini juga propolis dari spray lebah lokal Indonesia yang juga bagaimana kita melakukan peredaan, dan ini adalah karya dari teman-teman kita yang juga merupakan propolis ini bisa digunakan untuk melakukan sebagai imunomodular pada peredaan gejala batuk, dan yang kita takut saat ini adalah suhu yang tinggi, kemudian gejala batuk. Nah, mudah-mudahan dengan beberapa inovasi karya para dosen IPB ini bisa menjadi satu juga peluang. Jadi propolis ini rasanya sudah menjadi satu tren bahwa sekarang masyarakat kita sudah aware dengan kesehatan. Kita bisa lanjut lagi, silakan. Ya. Kemudian minuman juga beberapa, dan minuman dari jeruk kalmo. Jadi beberapa yang kita gunakan ini juga digunakan untuk pertahanan tubuh kita. Saya ingin melihatkan beberapa lagi, mungkin masih bisa dilanjutkan panitia. Ini juga sama, jadi kalau kita lihat mungkin panitia bisa meng-off-kan Bu Is ininya. Kemudian suplemen dari jamu biji dan madu, dan ini juga menjadi peluang kita untuk tahan terhadap tubuh kita terhadap adanya pandemi COVID ini. Jadi beberapa yang mungkin saya sampaikan hari ini adalah yang kaitannya dengan kondisi saat ini, kita bagaimana kita membuat tubuh kita sehat dengan bisa melakukan perlawanan terhadap COVID-19. Lanjut. Kemudian ini juga sama, jadi produk pangan berbasis jamur untuk menguatkan stamina. Jadi kalau kita lihat beberapa jamur kita, ini juga bisa menjadi materi untuk sayuran-sayuran yang bisa dikonsumsi oleh ibu-ibu di rumah tangga, akan membuat keluarga kita menjadi terus bisa menggunakan sayur-sayur dari jamur yang berbasis jamur. Lanjut. Mungkin bisa lebih dipercepat. Nah, ini juga sama, jadi adalah Pigeon fish oil. Jadi yang tadi adalah dari vegetable, dan ini juga dari spirulina, dan alhamdulillah spirulina dan rumput laut ini menjadi keunggulan kita di bidang perikanan untuk terus bergabung dengan tim untuk masuk ke konsorsium untuk COVID-19. Nah, ini juga sama untuk kolostrum dan kambing perah yang juga kandidat antivirus. Nah, ini tetap sedang menjadi terus untuk pengujian yang tentunya pengujian ini akan berhasil kalau kita lakukan diproduksi, Mas Adi. Jadi tidak hanya skala lab, jadi kalau bisa di skala yang sudah bisa demikian. Termasuk saripati dengan ayam jahe. Jadi artinya ada sumber protein yang kita kombinasikan dengan sumber zat aktif yang ada di herbal-herbal kita. Kemudian lanjutnya lagi, dan ini juga sama spirulina untuk meningkatkan imunitas. Seperti kita sekarang di dalam Serambi Botani, kita sudah punya mie jagung dan sebagainya. Tentunya kita terus meningkatkan, sebagian besar masyarakat kita, anak-anak muda ini senang dengan si ramen. Jadi artinya mie yang terus dibuat dari spirulina dan untuk meningkatkan imunitas tubuh dari kita semua. Oke, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan untuk beberapa yang terkait COVID, dan kita alhamdulillah inovasi IPB ada sekitar 26 ya Bu Is ya, yang sudah 26 inovasi untuk COVID, IPB untuk COVID. Untuk pangan minuman fungsional ada 65 Bunda. Nah, untuk pangan dan food and beverage untuk yang fungsional kita 65. Nah, inilah perlu adanya kerjasama antara IPB dengan pengusaha. Ya tentunya ini akan berjalan apabila triple helix ini benar-benar apapun yang dilakukan pemerintah, kalau kita tidak berkolaborasi dengan baik di dalam kita meningkatkan, saya setuju tadi yang disampaikan oleh Mas Adi bahwa perguruan tinggi adalah bagaimana kita meningkatkan human resources-nya. Tentunya hasil karya human dari perguruan tinggi kita berharap juga bisa ada sampai di masyarakat. Jadi kami berharap tidak hanya hasil riset itu menjadi satu artikel ilmiah saja,
Mudah-mudahan hasil riset yang ada di IPB sudah menuju dari invensi, menuju inovasi, bergandengan tangan dengan mitra bisnis. Kami menanti karena terus tiap tahun tentunya hasil riset IPB akan bertambah dan saat ini riset kita sudah tidak lagi melihat dari apa yang diinginkan oleh peneliti, tapi apa yang diinginkan oleh masyarakat yang dijawab oleh seorang peneliti atau tim peneliti dari IPB University. Demikian Mas Adi yang kami bisa sampaikan. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita kerjasama ini terus berlanjut. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Erika. Ya. Terima kasih banyak juga Profesor Arif atas penyampaiannya. Bukan main, jadi memang IPB ini harus lebih banyak di challenge ya Bu ya, untuk bisa menjadikan invensi-invensi yang menjadi inovasi. Para hadirin semuanya, kita masih punya satu narasumber lagi, yaitu Mas Adit. Tapi sebelum Mas Adit memberikan paparan, saya melihat ada Profesor Dr. Nizam sudah hadir. Beliau adalah PLT Dirjen Dikti dari Kemdikbud yang sedianya tadi harus di awal untuk memberikan sambutan. Oleh karena itu, mohon Mas Adit untuk menunggu sebentar. Saya persilakan waktu dan kesempatan ini untuk Pak Nizam memberikan sambutannya. Saya persilakan Pak Nizam. Sudah masuk ya Bu Heti, Pak Nizam? Iya, tapi masih mute. Sudah Bu tadi. Oke. Oh, ada Ibu Paris. Ibu Paris. Silakan Ibu Paris. Silakan. Tiba-tiba ditelepon sama Bapak dipanggil sama Mas Menteri, jadi saya mohon maaf, Pak Rektor, tiba-tiba Bu Erika dan teman-teman Bu Sarifah, terima kasih banyak. Ini pertama-tama tentu saja mohon maaf dari Pak Dirjen, karena beliau tiba-tiba juga masih ditahan oleh Mas Menteri karena baru saja raker dengan Komisi 10 DPR. Kemudian yang kedua, barusan 10 menit yang lalu saya diminta untuk hadir. Tadinya mau mendengarkan saja sih supaya punya nostalgia juga dengan IPB karena sangat inspiratif banget pembicara-pembicaranya, terutama Pak Rektor dan Bu Erika yang memberikan berbagai macam produk-produk dari inovasi pada saat masa COVID. Dan kemudian saya kira mungkin saya mulai aja dengan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera. Pertama tentu saja kami ucapkan terima kasih yang tak hingga kepada GAPMI yang telah berkenan untuk melakukan MOU dengan kampus saya tercinta, yaitu Institut Pertanian Bogor. Kemudian IPB itu sangat siap, saya kira, untuk menjadi think tank-nya dari GAPMI, dan saya sangat yakin kalau Bapak Ibu dari GAPMI, tadi ada saya dengar Mas Adi, teman akrabnya Ibu Erika, tolong jangan ragu-ragu, kalau punya masalah di GAPMI, telepon IPB, kemudian telepon Pak Rektor, telepon Bu Erika, telepon Bu Safrida. Kami siap bukan hanya akan mendampingi secara triple helix, kami juga siap untuk mendampingi dengan pentahelix. Jadi kami kalau dari kementerian akan mensupport IPB sekaligus juga untuk media massa dan komunikasi dengan komunitas. Jadi saya sangat mendukung sekali dan saya sangat yakin IPB selain bisa menjadi think tank-nya dari GAPMI, kami juga siap untuk mendukung kegiatan-kegiatan Science Technopark, biar disampaikan juga ini kepada teman-teman dari kami bahwa Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjuk IPB menjadi satu dari 5 dari 4.700 perguruan tinggi yang akan mendapatkan Science Technopark dalam 4 tahun ke depan. Ya, Alhamdulillah berarti masuk ya Bu ya. Kepada GAPMI jangan ragu-ragu, IPB dan kami dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi akan selalu mensupport untuk kerjasama antara GAPMI dengan IPB, dan saya sangat yakin Science Technopark yang akan dibuat IPB akan menjadi klaster pasar pangan untuk dunia. Jadi kita akan bukan hanya untuk di Indonesia, tapi juga kita akan menginspirasi dunia. Jadi saya sangat yakin MOU ini tadi disampaikan triple helix dari IPB, kami tambahkan dari Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan, khususnya Direktorat Jenderal Pendidikan adalah pakai Pentahelix, dan kami siap untuk mensupport SPP IPB. Selamat melakukan MOU. Terima kasih untuk teman-teman dari GAPMI. Silakan IPB jadikan think tank seumur hidup buat Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Paris. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu Paris. Alhamdulillah. Untuk Ibu Paris, ini juga webinar ini diikuti oleh peserta dari berbagai universitas di Indonesia, Ibu. Jadi dari pertanyaan-pertanyaan juga ada yang menanyakan bagaimana cara hilirisasi yang dilakukan oleh IPB dan sebagainya. Mungkin kita nanti akan share juga. Baik, untuk pertanyaan yang paparan yang ketiga, saya persilahkan kepada Mas Adit. Mas Adit, 10 menit untuk Mas Adit, saya persilahkan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan untuk sedikit berbagi. Pertama, saya yang paling junior di sini dan semuanya sudah profesor, jadi saya agak malu nih belum sampai ke level itu. Pertama, terima kasih atas inisiatifnya Pak Arif Satria, Rektor IPB. Beliau ini guru saya yang saya kenal udah lama, selama 11 tahun. Kemudian terima kasih juga buat Ibu Paris berkenan hadir. Terima kasih Bu, selalu bersemangat kalau mendengar arahan dari Ibu, sangat luar biasa. Kemudian juga Pak Adi Lukman, salam kenal Pak Adi. Kemudian juga ada Bu Prof. Erika, terima kasih Bu Prof. Erika kesediaannya. Acara ini sebenarnya muncul dari komunikasi yang saya buat waktu itu dengan Pak Arif Satria, dan beliau langsung merespon bagaimana kalau kita langsung buat MOU, jadi langsung konkret beliau menawarkan. Jadi Mas Arif ini benar-benar guru saya yang sangat progresif dan langsung bergerak cepat, jadi terima kasih Mas Arif atas inisiatifnya juga untuk mendukung ini. Saya hanya akan cerita sedikit aja. Jadi saya mewakili tim kerja akselerasi inovasi di bawah Ibu Paris, di bawah Dirjen Dikti. Itu kami memang melihat bahwa ada kebutuhan dari pihak industri yang sebenarnya harusnya bisa terkomunikasikan dengan baik. Jadi industri itu punya kebutuhan untuk melakukan efisiensi dan peningkatan produktivitas dan kualitas barang yang dihasilkan. Nah, problemnya komunikasi yang dibuat ini terkadang agak kesulitan untuk menemukan medium yang tepat, sehingga terkadang komunikasi yang dilakukan itu masih terkendala untuk menemukan teknologi yang dibutuhkan. Nah, itu adalah satu sisi yang kita coba lihat. Di sisi yang lain, kita juga melihat setelah berkomunikasi dengan banyak pihak, banyak inovator, banyak kampus, ternyata para inovator juga punya problem yang sama. Bagaimana kemudian dia bisa menemukan market yang tepat yang membutuhkan teknologi dan inovasi yang dibutuhkan. Jadi sebenarnya ini ibaratnya dua orang yang saling mencari, tapi belum menemukan ruang yang tepat untuk kemudian bisa saling melakukan proses matchmaking. Jadi dari situ kita melihat perlu adanya semacam medium, sebuah platform atau teknologi yang memungkinkan kedua belah pihak ini untuk saling berkomunikasi, berkoordinasi, dan menyampaikan kebutuhannya masing-masing. Nah, apa sih sebenarnya kalau kemudian medium atau platform atau ruang tadi sudah bisa diciptakan, maka kita melihat setidaknya ada dua keuntungan yang bisa dibuat kalau misalnya itu terjadi. Yang pertama adalah equal access for all. Saya pikir IPB adalah salah satu leading university, seperti yang tadi disampaikan oleh Bu Paris, untuk menjadi think tank dari GAPMI. Dan belum tentu sebenarnya universitas-universitas yang lain itu memiliki luxury yang sama seperti IPB yang memang sangat kuat di sisi infrastruktur dan sumber dayanya. Nah, platform tadi sebenarnya menjembatani untuk memberikan akses untuk banyak inovator-inovator untuk kemudian mencoba untuk menawarkan teknologinya ke pihak industri. Kuncinya selalu di market-driven technology. Jadi tadi yang seperti yang disampaikan oleh Ibu Erika itu sangat tepat sekali. Beliau menyampaikan tadi bahwa sekarang mindset-nya kita coba untuk shifting dari sisi inovasi, bukan dari sisi inovasinya, tapi dari sisi marketnya. Apa sih sebenarnya yang dibutuhkan market yang kemudian bisa dijawab untuk para inovator. Sehingga mereka punya objektif yang jelas bahwa
inovasi yang dibuat itu akan menjawab kebutuhan dari market dan kemudian menemukan marketnya, sehingga kemudian proses scale up-nya bisa berlangsung dengan lebih cepat. Jadi keuntungan kalau kemudian ada medium, ada ruang, ada platform tadi adalah equal access for all, di mana semua orang punya kesempatan yang sama untuk menawarkan inovasi dan teknologinya ke market yang membutuhkan. Nah, yang kedua, kalau memang misalnya ada medium, platform, atau ruang tadi, itu adalah akselerasi daripada inovasi sendiri. Saya ambil contoh misalnya, saya sekarang bekerja sebagai senior manager di Unilever. Kita memiliki kebutuhan teknologi. Unilever juga bekerja sama nih dengan IPB nih. Jadi kita juga memiliki kebutuhan teknologi. Nah, kebutuhan teknologi yang dimiliki oleh Unilever itu bisa jadi gampangnya gini lah, Unilever bekerja sama dengan salah satu institusi dalam periode tertentu, let's say misalnya setahun atau 2 tahun. Nah, biasanya sebagaimana industri yang lain, saya pikir Pak Adi Lukman juga sama, biasanya dalam 1 tahun atau 2 tahun setelah kontrak berakhir itu akan dilakukan evaluasi. Apakah kemudian penyedia teknologi tadi itu perform atau melakukan deliverable terhadap output-nya. Nah, kalau kemudian pada saat terjadi evaluasi tadi ada orang lain yang menawarkan teknologi yang mungkin lebih advance atau mengimprove teknologi yang ada sekarang, maka sangat mungkin industri akan melihat penyedia teknologi yang bisa mengimprove teknologinya tadi. Sehingga yang terjadi apa? Yang terjadi adalah kompetisi antara para inovator untuk menawarkan teknologinya ke pihak industri. Iklim kompetisi yang sehat ini menurut saya akan mengakselerasi teknologi yang ada di Indonesia. Nah, kalau kemudian dua sisi demand dan supply ini memperkuat komunikasi dan koordinasinya, maka yang terjadi adalah kita sedang membangun ekosistem inovasi yang bagus, di mana para inovator itu akan berlomba-lomba menawarkan teknologi-teknologi terbaiknya ke industri, dan industri di sisi lain juga akan berlomba-lomba mencari dan memilih teknologi-teknologi yang dibutuhkan oleh mereka untuk terus mengefisienkan produknya di market. Saya pikir itu aja dari saya, Bu Iis. Terima kasih sekali lagi Pak Rektor, Bu Paris, Bu Erika, dan Pak Adi Lukman. Terima kasih banyak Mas Adit, bukan main. Ini pemikiran Mas Adit juga sangat agile ya, lompat-lompat gitu, dan memang yang penting jadi akselerasi ya Mas Adit ya. Baik, mungkin kita masuk ke sesi diskusi. Saya melihat sudah ada banyak pertanyaan di sini. Saya akan membacakan, ini ada juga peserta yang mengikuti melalui YouTube-nya Bapak Ibu. Jadi saya akan membacakan pertanyaan berdasarkan nomor yang masuk begitu. Ada yang ditujukan pada Pak Adi, ada kepada Pak Arif, dan ada juga pada Pak Sadit. Pertanyaan pertama adalah dari Bapak Sulaksono Hadi, dari Ditjen Peternakan dan Kesuan Kementan, ditujukan kepada Pak Adi Lukman. Pertanyaannya, dalam kondisi penerapan new normal, seberapa jauh pengaruhnya terhadap food safe supply? Adakah gambaran datanya? Kemudian bagaimana harapan ke depan post-normal kondisi industri makanan minuman ini untuk pasaran dalam negeri maupun untuk ekspor? Saya persilakan kepada Mas Adi. Oke, baik. Terima kasih Mbak Is. Terima kasih Pak Sulaksono atas pertanyaannya. Dan saya kira ini PR kita bersama. Terus terang, kita belum tahu seberapa besar perubahan-perubahan yang terjadi. Tapi saya merasakan di industri banyak sekali sudah mulai adanya perubahan-perubahan ini, khususnya berkaitan dengan pasar global. Salah satu contoh adalah banyak karena Indonesia ini terus terang masih banyak tergantung bahan baku import. Ini untuk mencari bahan baku di pasar global sudah semakin sulit karena beberapa negara sudah mulai membatasi, dan sekarang menjadi supply market. Artinya apa? Artinya ditentukan oleh supplier, dan sedangkan Indonesia sangat tergantung sekali. Oleh sebab itu semakin sulit kita mencari alternatif-alternatif bahan baku. Nah, di samping itu juga di dalam negeri ada beberapa laporan yang masuk ke saya, terutama dari petani-petani kecil, mereka yang biasanya sangat mudah mengirim hasil panennya ke kota atau ke tempat-tempat demand. Dengan adanya COVID ini banyak sekali kendala-kendala terkait dengan logistik tersebut. Karena agak unik juga,
dari laporan misalnya dari petani di Cipanas misalnya, mereka katanya menitipkan hasil panennya itu dengan angkutan penumpang umum. Dan pada saat COVID ini angkutan penumpang semakin sulit, semakin jarang, nah otomatis hasil mereka tidak bisa dimuat, dikirim ke kota. Masalahnya apa? Masalahnya karena petani ini jumlahnya sedikit-sedikit. Kalau mereka menyewa truk besar tentunya tidak muatannya tidak sebanyak itu. Sehingga di samping itu juga truk sekarang tidak bisa muatan bolak-balik sehingga semakin mahal. Nah, inilah disrupsi-disrupsi yang terjadi di dalam era pasca pandemi COVID-19 ini. Nah, tentunya Pak Sulaksono, kita perlu sama-sama duduk, kita harus memetakan, karena jujur kita belum punya peta yang jelas di mana bahan baku itu, di mana yang ada dan seberapa besar, apakah nilainya ekonomis atau tidak. Kalau jumlah besar tentunya sangat mudah sekali mengatur logistiknya karena terbesar bisa mengangkut gitu. Tapi kalau jumlahnya sedikit-sedikit, inilah yang perlu dibuat wadah bagaimana yang kecil-kecil ini bisa efisien dan bisa memenuhi skala industri sehingga berdaya saing. Nah, ini disrupsinya di sana, Pak Sulaksono. Oleh sebab itu, saya berharap tentunya dengan teman-teman nanti di IPB bisa juga mempelajari hal ini. Bukan hanya invensi itu tidak hanya di produk saja, tapi invensi itu termasuk menurut saya harus di supply chain sepanjang entah itu logistiknya, entah itu manajemen panennya, entah itu manajemen logistiknya dan lain sebagainya. Ini perlu invensi-invensi dari teman-teman IPB karena saya yakin teman-teman IPB sangat multi talenta dan banyak sekali yang bisa dikembangkan di sana. Mungkin itu Mbak Iis yang dari saya. Dan mungkin saya juga sedikit menambahkan tadi dari Prof. Erika, saya sangat berharap nanti daftar inovasi-inovasi di IPB ini bisa secara rutin kita sosialisasikan ke industri pemakai supaya kita saling mengetahui. Karena kalau kita tidak saling mengetahui, tentunya kita akan tidak tahu IPB punya apa gitu. Sedangkan kadang-kadang di industri juga butuh, ternyata ada, misalnya matchmaking itu terjadi, sekaligus menjawab Mas Adit gitu ya. Itu yang kedua, saya titip juga ke Bu Faris, mungkin super tax deduction ini Mas Menteri bisa mendorong lagi untuk inovasi super tax deduction karena sampai sekarang kan belum ditandatangan itu PP-nya. Jadi mudah-mudahan Mas Menteri tolong disampaikan ke Mas Menteri untuk mendesak Menkyu meskipun kondisi COVID ini jangan berhenti gitu karena dengan COVID ini semua berhenti gitu pembahasan. Kita tidak ada kepastian ya Bu Faris ya. Iya betul. Kalau agribisnis sudah akan ditandatangan ya Pak ya. Yang belum itu yang ICT ya Pak ya. Iya, tapi yang agribisnis confirm 90% deh Pak. Iya, tapi belum. Belum keluar. Di SMS kan nanti kalau rapat sama Pak Menteri, sama Mas Menteri saya sering-sering. Iya. Karena ini saya yakin akan mendorong percepatan penerapan inovasi dan dunia usaha sangat menantikan ini gitu. Betul, betul. Ya. Itu motivasi yang baik sekali untuk para pihak. Melalui Bu Sarifah juga sama Bu Erika saya sering sudah ke Mas Menteri gitu kan ya. Ya. Kalau perlu Pak Rektor juga ikut menulis surat lagi Mas Menteri gitu. Iya. Siap mengingatkan. Saya akan mendukung dengan cara siap mengingatkan Bu Faris Pak. Ya, untuk PPD siap selalu lah. Ya. Baik, kemudian kita akan meneruskan kepada pertanyaan kedua dari Darul Kaloka dan PT Mengniu Dairy Indonesia yang ditujukan kepada Pak Arief Satria. Ya. Pak Arief ya, bagaimana cara atau regulasi pemerintah? Tapi pertanyaan untuk pemerintah. Bagaimana barangkali Bu Faris bisa bantu juga. Bagaimana cara atau regulasi pemerintah melindungi UMKM dan perusahaan dalam negeri menghadapi persaingan bisnis antara UMKM dengan perusahaan
Oke, baik, karena Pak Rektor masih melanjutkan rapat MWA, sidang paripurna MWA Bu Paris dan Mas Adi, saya izin mengucapkan. Oke. Artinya kita kemarin juga sudah rapat bersama juga dalam masalah kita sudah melakukan berkali webinar tentang UMKM pada dasarnya, dan terakhir Pak Menteri Ristek Brin ya Bu Is ya. Sudah, dan sekarang waktunya UMKM itu berkembang. Jadi bukan berarti kita bersenang dengan adanya COVID, tapi justru dengan adanya COVID itu membuat kita meningkatkan kreativitas kita. Dan kita harus menghidupkan, Mas Adi, tentang UMKM kita yang juga mungkin lokalisasi dan jumlahnya tidak dalam jumlah perusahaan besar, tetapi yang kecil-kecil kalau kita, nah regulasi ini juga mungkin. Dan ini kan artinya UMKM ini kan masuk juga ke timnya BKPM ya Bu Paris ya, yang dan ini sudah gayung bersambut bahwa BKPM juga sudah melindungi tentang UMKM kita, bahkan tentang pendanaan dari perbankan. Perbankan saat ini juga lebih banyak membantu beberapa UMKM, bahkan juga sudah. Nah, namun demikian tadi perlu ada pangsa pasarnya. Jangan sampai kita memberikan ya Mas Adi, memberikan bantuan regulasi, namun tadi mindset dari UMKM kita juga harus mulai bisa bahwa mereka harus mandiri di dalam bahan baku yang mereka gunakan. Dan saya setuju tadi yang dikatakan oleh Mas Adi, bahwa logistik ini juga harus bermain, supply chain juga bermain, karena disinilah kelihatan adalah quality dari raw material, bahan baku. Ini harus kita pertahankan, dan kalau bisa kita menggunakan local resources yang kita punya. Jadi saya yakin UMKM kita maju, tadi itu dia. Kalau Bu Paris menambahkan tadi kita sebutnya triple helix, yang kita tanyakan terus bagaimana tentang super tax reduction, tapi sudah ditambahkan Bu Paris, ada penta. Jadi kalau saya selalu bilangnya gini Mas Adi, A, B, G, C, M. Akademik ya, karena hasil riset itu di akademik. B itu bisnis, ada di tengah. Kemudian B berarti C adalah community dari market semua, G government. Jadi dari tadi Bu Aris mengatakan ini memang harus ada. Terakhir adalah sepakat bahwa sistem informasi yang diminta oleh Mas Adi, bahwa sebagai media sistem informasi apa yang ada di perguruan tinggi, tidak hanya IPB, karena IPB juga berkolaborasi dengan perguruan tinggi, ada di PTN maupun PTS Bu Baris, dalam kita berkolaborasi riset, ini kita gaungkan, kita informasikan kepada pengusaha baik UMKM maupun masyarakat kita, apa yang sudah kita miliki. Jadi jangan kita bangga hanya ada di lemari. Turunlah bawah seluruh. Inilah saya katakan perguruan tinggi harus turun gunung membantu masyarakat melakukan hasil riset-riset kita. Demikian mungkin Bu Is. Jadi UMKM harus maju. Baik, terima kasih banyak Bunda Erika. Jadi ini juga sekaligus mungkin pertanyaan, ada satu pertanyaan di belakang tadi, bagaimana IPB mensosialisasikan itu ke masyarakat dari sudah disinggung. Lalu pertanyaan berikutnya untuk Pak Adi, ini ada banyak pertanyaan sekali untuk Pak Adi. Mungkin 3 pertanyaan untuk Pak Adi ya, bisa dijawab bersamaan. Pertama dari Ibu Eli Jumiati dari Universitas Borneo Tarakan. Pak Adi, apa persyaratan utama untuk bisa bergabung dalam GAPMI? Dan apa keuntungan yang bisa didapatkan dengan bergabung menjadi anggota GAPMI? Pertanyaan kedua, dari Ibu Filia Paramita, Politeknik Negeri Ujung Pandang. Untuk Pak Adi juga, bagaimana prospek pangan fungsional di tengah pandemik ini? Dan pertanyaan ketiga dari Bapak Wahyu Yulianto, Pak Adi, bagaimana kebijakan inovasi food, apakah yang harus dilakukan pemerintah untuk meningkatkan daya saing? Silakan Pak Adi untuk 3 pertanyaan. Oke, kok pertamanya syarat masuk GAPMI ya Pak? Jadi borong. Oke, baik. Terima kasih Bu Eli dari Borneo. Jadi saya kira pertama tentunya GAPMI ini adalah asosiasi yang mewadahi industri makanan dan minuman. Kami tidak hanya untuk yang menengah besar saja, tapi termasuk yang kecil dan industri kecil pangan kami fasilitasi juga. Namun demikian saya ingin menyampaikan juga memang bahwa banyak sekali industri kecil rumah tangga pangan ini yang legalitasnya belum komplit, sehingga kami tidak memasukkan mereka sebagai anggota, tapi kami mempunyai kelompok industri kecil di mana kami punya wakil ketua umum yang membidangi industri kecil
pangan ini gitu. Nah, di sana jumlahnya ribuan. Karena kami bersama-sama pemerintah memfasilitasi mereka, kami membantu pemerintah baik untuk training, untuk pengembangan pasar, pameran dan lain sebagainya. Dan tentunya persyaratan untuk menjadi anggota tidak sulit ya. Apalagi untuk yang kecil itu kita fasilitasnya cukup banyak sekali dan iurannya sangat-sangat murah sekali, bahkan tidak ada artinya untuk dalam 1 tahun itu. Nah, nanti bisa hubungin saya melalui email atau ke sekretariat kami juga bisa ya. Nah, kalau memang berminat nanti Bu Eli bisa kami kirimkan email, nanti mohon ditinggalkan alamatnya dan bisa kontak kami juga ke email gapmi@cbn.net.id ya. Itu bisa ke sana ya. Kemudian Bu Filia terkait pangan fungsional. Ini pangan fungsional ini tiba-tiba naik daun terus terang. Banyak sekali yang permintaan yang meningkat ya. Dan saya dapat laporan dari anggota kami yang memproduksi pangan fungsional, penjualannya cukup baik selama pandemi COVID ini. Dan bahkan dari senior saya yang tadi disampaikan oleh Bu Prof. Erika, Kajuput misalnya, tiba-tiba salesnya juga meningkat gitu ya, Bu Erika ya. Saya dapat laporan dari Prof. Hani, dapat berkah juga gara-gara COVID itu sehingga Kajuputnya meningkat, kewalahan seperti itu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang kesadaran masyarakat untuk ini semakin meningkat. Dan tentunya barusan tadi juga sedang ramai di WhatsApp group terkait dengan probiotik tadi ya, dan saya lihat dari IPB ternyata banyak probiotik juga ya. Ini juga mungkin perlu jangan sampai kalah sosialisasi. Ternyata yang diramaikan di viral di medsos ternyata import Bu Mbak Erika. Nah ini sayang sekali gitu. Nah ini kan peluang gitu loh, peluang kita coba bagaimana IPB mungkin melalui humasnya atau melalui booster lah, katakan booster gitu, mempromosikan ini gitu. Nah ini yang perlu dijemput bola. Nanti saya juga listnya ini kami akan sebar ke industri anggota kami. Mudah-mudahan ada yang cocok gitu ya, supaya langsung ditangkap seperti itu. Nah ini saya kira Bu Filia sangat potensi sekali pangan fungsional di tengah COVID ini. Dan mudah-mudahan terus meningkat gitu. Seiring dengan peningkatan pendapatan masyarakat, apalagi Bappenas sudah merencanakan GDP per kapita kita 23.000 pada tahun 2045. Tentunya daya beli masyarakat sangat tinggi sekali gitu ya. Kalau kita lihat di banyak negara maju yang GDP-nya tinggi, pangan fungsional itu sangat luar biasa sekali. Kita di ASEAN secara jujur saya katakan pangan fungsional kita masih kalah pasarnya dibanding Thailand misalnya. Thailand itu sangat besar sekali pangan fungsionalnya, dan inovasinya untuk produk-produk baru sangat cepat sekali di Thailand. Nah ini tantangan kita bersama, mudah-mudahan kita bisa perbaiki itu bersama dengan Pentahelix tadi yang ini ya. Pak Wahyu tadi kebijakan inovasi, saya kira tadi salah satunya saya ingin mendorong pemerintah mempercepat penerapan itu PP-nya untuk super tax deduction untuk inovasi itu. Karena dengan demikian perusahaan-perusahaan akan semakin terdorong untuk berinovasi, tidak hanya me too saja, tidak hanya mengikuti saja, tapi mendorong perusahaan inovasi. Karena terus terang invensi ini kan kadang-kadang belum tentu bisa langsung berhasil. Biayanya mahal dan perlu insentif. Kalau tidak ada insentif, kadang-kadang perusahaan mencari jalan pintas ya sebagai follower saja, tidak ada pengembangan baru. Nah inilah yang kita harapkan kebijakan pemerintah segera bisa dikeluarkan untuk mendorong ini. Kemudian yang kedua, saya sangat berharap juga, mungkin ini tugas dari perguruan tinggi, merubah mindset dari anak didik, mahasiswa, untuk ekosistem inovasi ini dikembangkan sejak di perguruan tinggi, sehingga pada saat terjun ke masyarakat mereka sudah terbiasa seperti itu. Nah ini yang ekosistem inilah yang saya harapkan terus dikembangkan, dan itu sebetulnya Bappenas juga sudah mengindikasikan dan juga sudah salah satu temuan untuk dikembangkan seperti itu. Ya, mudah-mudahan setelah COVID ini semua bisa mempercepat kebijakan itu. Terima kasih. Terima kasih banyak.
Pak Adi sudah mencerahkan sekali. Masih ada 2 pertanyaan untuk Pak Adi. Pertama, ini lagi laku keras nih Pak Adi. Pertama dari Syarah, Kemendesa. Syarat apa yang harus dipenuhi BUMDesa untuk dapat bekerja sama dan masuk ke dalam aplikasi tersebut? Dan yang kedua dari Ahmad Bayu Aryawan dari Fakultas Pertakaran Universitas Haluleo, Kendari, Sulawesi Tenggara. Untuk Pak Adi juga, apakah ada fungsi dari konsultan halal dalam penerapan industri makanan secara umum? Terima kasih. Oke, Bu Sarah, untuk BUMDes. Saya kira saya sebetulnya beberapa waktu yang lalu, jauh sebelum COVID terjadi, dalam satu acara saya pernah menyampaikan sebetulnya gini, Indonesia itu butuh BUMDes ini untuk mengolah primer, olahan primer hasil panen, produk-produk pertanian dan perikanan peternakan kita diolah awal di desa-desa. Nah, sebetulnya dana desa ini kan sangat banyak. Alangkah baiknya kalau dana desa ini bisa diarahkan untuk industri di pedesaan gitu. Salah satu contoh misalnya cabai. Cabai itu kami berseminar membahas cabai itu di Kadin dan di Gapmi itu sudah berkali-kali. Ternyata salah satu contoh menunjukkan bahwa kebutuhan dan produksi cabai di Indonesia dalam angka 1 tahun itu imbang. Nah, kalau imbang, kenapa kita tetap harus import? Ternyata pada saat panen itu produknya banyak yang terbuang, banyak yang rusak karena tidak diolah lebih baik dan tidak disimpan, tidak ada proses untuk memperpanjang masa simpannya. Dan pada saat tidak panen, terpaksa kita harus import. Nah, inilah ketidakseimbangan. Nah, kalau cabai ini bisa diolah oleh industri-industri kecil di pedesaan melalui BUMDes itu menjadi cabai puree, cabai kering atau cabai bubuk, ini bisa disimpan, diperpanjang masa simpannya untuk disuplai ke industri yang membutuhkan gitu supaya tidak ini salah satu contoh saja. Mungkin ini bisa didorong ke sana. Jadi industri kecil di pedesaan sebagai industri primer untuk mengolah hasil panen gitu ya. Kemudian Pak Ahmad Bayu dari Kendari, saya kira dengan undang-undang halal yang baru ini konsultan halal sangat dibutuhkan ya karena terus terang sangat kekurangan sekali gitu ya, apalagi dalam membina industri-industri kecil ya, karena kita sangat berharap supaya konsultan halal ini bisa menjadi pembimbing sekaligus menjadi pengarah dari industri-industri kecil untuk menerapkan sistem jaminan halal itu, karena sistem jaminan halal ini kan sudah wajib sebenarnya menurut undang-undang, tapi karena keterbatasan infrastruktur, keterbatasan konsultan, sehingga pemerintah memberikan masa tenggang untuk pangan itu sampai 2024. Nah, kalau Pak Ahmad bisa mengembangkan di perguruan tinggi untuk auditor halal, untuk konsultan halal, tentunya ini sangat bermanfaat sekali mempercepat proses sistem jaminan halal ini. Saya kira itu, Mbak Is. Oke, baik, terima kasih, Mas Adi. Memang perlu sekali ya halal sertifikat itu. Untuk berikutnya ada 3 pertanyaan untuk Pak Rektor dan Ibu Erika. Iya. Pertama dari saya bacakan ya Ibu. Ya. Pertama dari Puji Wijanarko dari ITB, Ahmad Dahlan. Kepada Pak Rektor, melihat paparan tadi, terutama tanaman-tanaman unggul yang bisa meningkatkan ekonomi petani maupun masyarakat, dan itu merupakan peluang bagi siapapun, apakah bibit tanaman-tanaman itu bisa kita dapatkan dengan mudah? Paling tidak bisa memperbanyak, terutama untuk tanaman-tanaman khas Indonesia seperti pepaya tadi. Kemudian pertanyaan kedua dari Sahta Ginting dari Haluleo Kendari. Kepada Pak Rektor, sejauh mana inovasi IPB telah mencapai tingkat komersialisasi produk, profit atau income generating? Apakah sudah ada produk unggulan prioritas dan sejauh mana kerjasama IPB dengan pelaku UMKM dari pemerintah khususnya di luar Jawa? Dan pertanyaan ketiga dari Pak Sugeng Marianto dari Universitas Ngudi Waluyo pada Profesor Erika. Konsumsi buah jambu biji untuk meningkatkan stamina sebaiknya dalam bentuk segar, kultivar apa, atau dalam bentuk olahan? Pertimbangan atau keadaan segar atau tidak ini tidak bisa dikonsumsi dalam jumlah banyak, sedangkan kalau olahan perlu pengawet. Mohon pencerahan. Baik, terima kasih. Saya mewakili Pak Rektor untuk menjawab dari Mas Puji Wijanarko.
kita IPB telah memiliki PT Botani Seed Indonesia, merupakan salah satu anak perusahaan yang ada di holding company kita, karena IPB mempunyai juga holding company Bogor Life Science Technology. Jadi Mas Puji bisa dengan mudah menghubungi Botani Seed Indonesia atau di BLST. Kemudian dan itu juga sudah ada kalau tidak salah di Instagramnya, mungkin bisa mengikuti di Instagram karena seluruh perusahaan anak maupun bisnis IPB semuanya ada di Instagram Mas Adi. Jadi bisa melihat seluruh ininya. Kemudian di sana kita sudah ada bibit-bibit dan inilah yang kita lakukan juga untuk pembinaan petani, bahwa bibitnya diberikan dari kita, kemudian petani dilakukan pendampingan di dalam mereka melakukan budidayanya. Hasilnya mereka juga lakukan untuk kembali lagi ke kita dan kita menjadi mediator untuk mereka masuk ke tingkat supermarket. Ada 30 supermarket. Kalau dia jual sendiri biasanya akan lebih rendah ininya. Nah, khusus untuk cabai, bibit cabai dan sebagainya, tadi kalau bibit cabai kalau tidak salah ada bibit cabai juga, dan kalau Pak Kalina ini juga ada, karena kami juga ada pusat ya Bu Is ya, pusat hortikultura, PKHT dan juga kajian hortikultura, kemudian juga dengan dapat juga menghubungi timnya kalau cabai itu ada Profesor Syukur dan tim yang semua nanti bisa langsung menghubungi Bu Is karena seluruhnya inovasi itu daftarnya ada di Bu Is dan mana saja bibitnya di mana aja nanti Pak Puji bisa bertanya langsung ke Bu Is karena beliau dengan tim melakukan untuk mengkolek seluruhnya inovasi-inovasi IPB. Jadi kita siap membantu untuk bibit tanaman. Kemudian untuk inovasi kalau ditanya generate income dari inovasi, alhamdulillah sudah ada di perguruan tinggi di kita karena kita tadi dikatakan Pak Rektor sudah ada 13 gerai serambi botani kita dan juga ada juga karena ada satuan usaha yang dikelola oleh IPB ini ada 3 klaster ini Mas Pak Satra Ginting dari Kendari. Jadi ada yang dikelola dengan satuan usaha akademik yang juga ada di dalam departemen maupun fakultas dan itu juga udah generate income. Kemudian juga melalui satuan usaha penunjang kita dan juga ada satuan usaha komersial dan dilakukan oleh Botani Seed. Jadi kalau dikatakan bahwa profit income komersial ini kita alhamdulillah sudah bisa membantu IPB di dalam pelaksanaan proses pendidikan Tridharma yang di IPB. Jadi memang inilah yang diharapkan perguruan tinggi suatu saat ya Mas Adi bisa juga mendanai kebutuhannya walaupun belum 100%. Jadi karena inovasi IPB baru 40%. Nah, untuk MKM, kami ada salah satu direktorat di bawah koordinasi WR4 ini Sains Teknopark yang kita membina UMKM dan juga tenan-tenan atau pengusaha pemula. Pengusaha pemula ini UMKM sebagian besar mungkin jumlahnya tahun lalu itu banyak ya Bu Is ya. Jadi hampir 30 lebih dan mungkin jadi udah 100 lebih Pak. Ratusan yang dibina oleh IPB yang mereka terus berkembang untuk di UMKM. Nah, ini juga tidak menutup kemungkinan untuk yang di luar Jawa. Jadi kalau nanti di luar Jawa akan berkolaborasi, nanti bisa menghubungi Bu Iis langsung, Bu Sarifah maupun Pak Dr. Rohani yang kita lakukan. Karena IPB punya inkubator bisnis, jadi kita bisa lakukan. Kemudian untuk Pak Sulaksono Hadi, angkatan 19 ini ya, saya angkatan 17 Pak Sulaksono. Nah, kalau dilihat untuk yang mana yang kira-kira kita siap untuk dikonsumsi. Kalau dikatakan seluruhnya ya ready to eat adalah buah segar ya Mas Elizabeth. Jadi tapi pada saat jumlahnya banyak, kita harus lakukan adalah penyimpanan dengan baik untuk mempertahankan kualitasnya. Tentunya sekarang masyarakat kita sudah ingin adalah tidak lagi mereka harus menyimpan dalam bentuk yang besar, bulky, dan mungkin ini adalah bentuknya saset. Bahkan sekarang istilahnya ya Pak Adi, Mas Adi ya, food maupun ya itu beverage, food and beverage kalau bisa ready to drink, ready to eat, and ready to bring. Jadi dibawa kemana-mana dengan mudah. Nah ini mindsetnya sudah berubah ke sana, namun tidak boleh mengurangi kualitasnya. Inilah perlu teknologi. Jadi teknologi kita kalau bisa ngarah sana dan jangan merusak zat aktif yang ada di jambu tersebut. Jadi kalau ditanya
Kalau kita ke kebun, ada segar, tidak harus kita menunggu dulu ke dalam industri, tapi kita bisa ready to eat untuk itu ya. Itu mungkin yang saya bisa menjawabnya. Kemudian hasil riset penuh, oh betul, kami mengajak kerjasama untuk Bapak dan Ibu, mungkin ini dari Badan Litbang, Kementan, dan kemudian badan litbang lainnya, kita bersama-sama memajukan benih maupun bibit Indonesia, karena ini adalah keunggulan kita. Jadi di dalam kita memproduksi benih, kita tidak boleh dengan bangga dengan ego masing-masing ya Bu Is ya, karena kami juga selalu bekerja sama dengan Kementan di dalam kita mengembangkan bibit maupun bibit padi yang ada di Kementan maupun bibit padi yang ada di kita, baik untuk benih misalnya sekarang kalau dikatakan di sini juga ada bibit, tidak hanya benih unggul. Bibit unggul, IPB sudah memiliki ayam lokal unggul. Kita katakan IPB D1 adalah persilangan antara ayam, saya katakan Mas Adi, ayam londo sama ayam kampung kita. Oh, nah ini kita langsung perkawinan, ke persilangan, dan alhamdulillah ini sudah ada sertifikat. Nah inilah kerjasama antara IPB dengan Kementan, dan IPB juga bekerja sama dengan kementerian lain di perikanan dan lain-lainnya. Tentunya kita juga harus sepakat bahwa kekuatan Indonesia adalah sidat. Sidat Indonesia adalah yang terbaik di tingkat internasional. Nah ini Mas Hadi, ini peluang bisnis yang harus kita kembangkan, dan alhamdulillah IPB mempunyai keunggulan di dalam produksi sidat kita yang ada di Pelabuhan Ratu. Nah mungkin suatu saat ada perlu juga kita lihat bagaimana kita mengembangkan sidat ini, inilah adalah kebanggaan kita. Jadi Pak Sulaksono Hadi, mari kita sama-sama kita terus mengembangkan, dan tidak bisa IPB sendiri, karena di dalam riset dosen-dosen itu selalu berkolaborasi ke dosen kami, dan kami juga berkolaborasi dengan Kementan, peneliti, bahkan dengan mahasiswa. Karena bagaimanapun riset yang dilakukan IPB tidak hanya menghasilkan penelitian perkembangan ilmu, tapi berapa banyak mahasiswa yang lulus dengan program riset tersebut. Inilah added value di dalam satu pertemuannya, ya apa namanya riset kita. Makasih Bu Is. Ibu Erika. Ya. Terima kasih. Ini ada satu pertanyaan untuk semuanya nih. Yang pertanyaan berikutnya dari Tubagus Rifki Tantowi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Sahid Bogor. Jadi mungkin bisa dijawab oleh Ibu Erika, oleh Pak Adi, atau oleh Mas Adit. Ya. Kepada semua panelis, saya tertarik dengan pernyataan pada intinya bahwa penelitian yang IPB lakukan menyesuaikan dengan yang masyarakat inginkan, dan bukan yang hanya IPB inginkan. Berkaitan dengan hal tersebut, bagaimana IPB melakukan penyuluhan terhadap usaha kecil, mikro, dan menengah atau UMKM mengenai satu, kebutuhan dan kesukaan masyarakat terhadap jenis produk makanan dan minuman berkualitas, dengan kemampuan UMKM yang tidak dapat sepenuhnya memenuhi kebutuhan dan kesukaan masyarakat tersebut. Yang kedua, pentingnya sertifikasi halal dan sertifikasi produksi pangan, industri rumah tangga atau STPIRT. Hal ini karena sangat banyak UMKM yang tidak mengetahui dan merasakan kesulitan dalam mengurus sertifikasi. Oke. Ya. Baik, saya senang sekali dengan pertanyaan ini, karena suatu saat Mas Adi kita harus mengajak BPOM turun untuk melihat. Jadi tadi dari Pak siapa? Pak Is? Dari Pak Tubagus Rifki. Pak Tubagus Rifki, ini adalah masalah kita bersama. Banyak sekali hasil inovasi kita yang sudah kita uji coba. Terus terang mungkin Bapak kami undang kapan-kapan kalau COVID sudah hilang. Kami buka kafe, kebuka restoran, dan kebuka semua. Kami branding untuk botani. Bahkan ada botani bakery, Mas Adi. Yang kita ini adalah hasil riset dari teman-teman Sifas. Saya bangga sekali karena mereka mengurangi free gluten, tidak free sekali, tapi ada pengurangan. Tetapi kalau kita ingin go untuk nasional, adalah hambatannya masih dan satu adalah izin edar. Nah, di dalam izin edar ini harusnya kan ada level. Jadi Pak Tubagus ini adalah sama-sama dengan kita. Bagaimana kita melakukan fasilitasi untuk produk-produk terutama food and beverage ini agar kita bisa mawat. Jadi tidak hanya PIRT Mas Adi. Jadi ternyata dan saya juga mengalami juga ini Pak Tubagus tidak hanya mungkin di UMKM. Pada saat seluruh kafe kita, seluruh toko kita ya Bu Is ya, didatangi oleh BPOM bahwa tidak boleh ini. Sementara kita sudah punya izin PIRT.
dan yang ada adalah kena fine sekian rupiah kalau per produk. Yang harusnya adalah bagaimana kita melakukan uji coba sehingga kita dalam kalangan terbatas. Karena tadi kita ingin tahu masyarakat suka, layakkah makanannya, membuat mereka sehat atau tidak. Ini kan perlu ada uji biologis kepada human, dan ini dipentingkan. Oleh sebab itu mungkin GAPMI nanti bisa menjembatani kita. Bagaimana kita menggandeng para UMKM untuk kita lakukan fasilitasi untuk dia izin edar, sehingga sosialisasi itu penting. Jadi yang kedua, kalau untuk yang halal kita sepakat, karena halal ini bukan hanya karena masalah dari keagamaan. Karena ada sertifikat halal ini juga berkaitan dengan adalah kesehatan manusia. Jadi kita sangat peduli dan insya Allah mungkin Pak Rektor juga sudah menginisiasi IPB suatu saat akan berdiri karena kita sudah punya halal center yang mungkin suatu saat ada buildingnya yang kita sama-sama untuk melakukan. Jadi nanti dengan halal ini. Kemudian tadi nomor terakhir adalah saya ngambil mungkin yang pertanyaan pertama saya jadikan terakhir. Bagaimana tadi bahwa kita harus punya bahwa market driven ini penting sehingga hasil riset kita tidak hanya diam pada hasil laporan. Oleh sebab itu kami selalu mengadakan untuk penyuluhan melalui, karena IPB ini kalau dilihat ada orang jangan lihat hanya IPB ini pertanian, ANSI dalam arti luas. Karena kami punya 9 fakultas dengan 3 sekolah. Dan kita punya fakultas yang berhubungan dengan Bu Isya, ekonomi manajemen, kemudian dilakukan penyuluhan dan juga dilakukan tracer study, dilakukan juga kuesioner apa yang diperlukan masyarakat pada saat ini. Kemudian yang kedua dari sistem informasi juga nanti kita akan kembangkan dari hasil yang diperlukan oleh masyarakat kita ramu menjadi sesuatu yang nanti kita diskusikan. Inilah yang harus kita jawab di dalam riset. Dan riset ke depan tidak hanya riset yang dilakukan oleh perguruan tinggi, tapi kita sudah mulai melakukan riset bersama mitra bisnis. Jadi kita bisa tahu, karena ternyata kita sudah ada levelnya Mas Adi, level TRL berapa Bu Is? 78. Yeah. Ternyata begitu sampai di industri atau mitra bisnis katakan, oh ini belum cocok, belum sesuai. Sehingga pemerintah sekarang mengeluarkan lagi parameternya adalah Kartsinop. Kartsinop itu sudah sampai ke benar-benar layak uji bisnis dan disukai oleh masyarakat. Jadi mari sama-sama Pak Tubagus kita lakukan, dan kita selalu IPB tidak hanya melihat mitra bisnis yang besar, tapi juga IPB juga akan terus menghidupkan UMKM kita. Terima kasih Pak Tubagus dan Bu Is. Terima kasih. Mungkin saya ingin tambahan jawaban dari Mas Adit. Mas Adit, silakan Mas Adit. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Saya pikir pertanyaannya menarik ya, karena kadang kalau kita bicara sistem ekosistem inovasi itu selalu terkait antara industri dan juga pihak perguruan tinggi. Padahal sebenarnya kalau misalnya kita bicara ekosistem inovasi, tadi yang seperti disampaikan Bu Erika, itu juga proses asistensi terhadap inovator-inovator baru yang mulai tumbuh berkembang. Sehingga yang saya sampaikan tadi, luxury yang dimiliki oleh IPB, itu juga bisa dimiliki oleh universitas-universitas yang lain. Jadi proses asistensi dan saling membantu membangun ekosistem inovasi ini jadi hal yang menurut saya sangat penting. Itu aja mungkin dari saya. Baik, terima kasih. Para hadirin sekalian, pertanyaan ini sangat... Ya, saya lihat ada di chat Ibu, ada satu pertanyaan dari Ibu Indah Ria Lestari. Banyak sekali Bunda. Banyak, jadi ini ada 25 lebih pertanyaannya, tapi kita sekarang sudah jam 15.26. Jadi mungkin ada 4 pertanyaan saja yang akan saya sampaikan, mudah-mudahan bisa pas 15.30 karena saya sudah di boarding panitia. Pertama dari Pak Arif Daryanto untuk Mas Adi Lukman. Ya. Salah satu kriteria kemajuan pendidikan tinggi vokasi adalah adanya link and match antara industri dan lembaga pendidikan tinggi vokasi. Ekosistem regulasi atau insentif super tech deduction telah diterbitkan. Mohon bantuan Pak Adi untuk menghadirkan perusahaan-perusahaan ke sekolah vokasi untuk memperbanyak teaching factories atau teaching industries, atau untuk memberikan kesempatan kepada para mahasiswa untuk praktek lapang atau internship, dan para dosen untuk magang di industri. Saya kira kerjasama seperti ini sifatnya win-win solution. Kemudian untuk Pak Arif Satria, Ibu
dari Kristiar Dinas LHK Provinsi Jateng, CDK Wilayah 1 Blora. Dari Blora, Bu. Ya. Bagaimana cara mensosialisasikan hasil riset inovasi pangan IPB kepada masyarakat pedesaan yang mempunyai kendala teknologi? Apakah juga melibatkan penyuluh atau pendamping desa? Kemudian ada satu lagi untuk Pak Rektor juga dan Ibu Erika, dari Pak Hendrik Rudolf Wawaro dari Manado, UD Kelapa dan NKO. Ini perusahaan kampanye. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional APindo DPP Sulut. Pertama, ada 3 pertanyaan. Pertama, hasil-hasil riset IPB terkait turunan dari kelapa untuk CO, itu apakah ada? Lalu turunan kelapa lainnya untuk imunitas tubuh terhadap COVID-19, selain VCO untuk di pasar dunia ekspor, apakah ada? Kemudian mendapat info bahwa Cina dan Uni Eropa sudah menemukan 235 turunan dari kelapa. Bagaimana dengan di Indonesia atau IPB? Saya persilakan. Jadi Bu Iis nanti jawab soal kelapa-kelapa itu. Siapa? Pak Rektor sudah ada di sini senang. Atau mau Pak Rektor dulu, Bangga? Boleh. Jadi Boleh ini langsung, kalian Pak Adi Lukman dan juga Mas Adit, ini sahabat saya yang luar biasa. Jadi intinya saya tentu ingin sekali Pak Adi Lukman ini bersama IPB benar-benar GAPMI ini benar-benar sangat kuat kerjasamanya dan bahkan IPB jadikan R&D Pak untuk GAPMI. R&D untuk perusahaan-perusahaan di bawah GAPMI ini saya kira akan sangat bagus. Ini belum ada loh Pak perguruan tinggi berkolaborasi dengan gabungan pengusaha kita menjadi R&D yang seperti ini. Nah kemudian yang kedua tentu apa yang ditanyakan di chat oleh tadi ada Mbak Ambar dan juga ada Mbak Indah ya dan juga karena soal sosialisasi sehingga benar. Hilirisasi Jadi melakukan pemasaran EDD cemerlang ini pemasaran. Jadi kita ini kan sudah punya satu innovation apps itu tadi platform itu sebagai sosialisasi yang paling enak, paling mudah dan real time bisa dibaca. Namun yang paling memang agak repot adalah ketika kita harus memberikan sosialisasi ke masyarakat desa yang mereka punya keterbatasan teknologi informasi. Nah itulah yang tadi saya sampaikan. Itulah mengapa kita melakukan program One CEO One Village agar ada CEO di desa-desa itu yang tugasnya untuk mensosialisasikan dan menerapkan teknologi kita kepada petani-petani yang ada di desa, sekaligus membuka akses pasar. Nah, itulah dengan program itu yang sekarang masih banyak terbatas di Jawa. Tapi untuk di luar Jawa, kita programnya adalah program untuk SPR, Sekolah Peternakan Rakyat. Sudah di sekian provinsi sudah berjalan semua. Dan terakhir saya resmikan kemarin di Banyuasin, MUBA, Musi Banyuasin. Kemudian di ND, ya sekarang bahkan sudah meluas. Nanti Bu Iis bisa dicatat nih untuk SPR sudah jumlah kabupaten lebih banyak lagi daripada yang dulu-dulu. Begitu pula implementasi untuk IPB3S. Nah, tapi yang paling penting adalah ini justru kita bisa tadi kerjasama dengan Mas Adit ya. Nanti Mas Adit dengan Bu Iis nanti mohon bisa kolaborasi segera. Kami sudah satu WA group, Pak. Ada banyak grup kan, makanya. Siap, Pak Rektor, siap. Mas Adit dengan saya ini sama-sama pendiri I4 dulu 10 tahun lalu. Kemudian juga sama-sama sekarang merintis adanya platform nasional untuk inovasi. Jadi saya, Mas Adit, Pak Fasril Jalal, kita lagi mendorong untuk agar inovasi tidak seperti hanya IPB yang punya platform, tapi nasional juga ada. Dan sehingga itulah TikTok-nya pengusaha dan dengan peneliti. Nanti mohon dengan Mas Adit lebih intensif lagi. Baik, saya kira itu dari saya. Silakan Bu Erika untuk lebih detail. Sama soal kelapa-kelapa nanti Bu Iis yang jawab tuh. Ya. Baik, ya. Oke, mungkin di Bu Iis yang gitu. Baik, tadi yang untuk penyuluhan tadi sudah disampaikan oleh Pak Rektor. Jadi tadi betul kita makanya ada beberapa kalau dikatakan One Village One CEO itu kayak duta-duta itu ya Pak, duta tani kita duta inovasi PB yang ada di sana. Kemudian untuk kelapa ya Bu Iis kita sudah ada beberapa teknologi. Jadi kalau kita bicara hasil riset itu ada satu teknologi, satu produk. Jadi mungkin ini nanti bisa dengan Pak ini nanti bisa menghubungi atau nanti bisa lihat kembali di IPB di Innovation Apps kita. Itu ada beberapa tentang kelapa. Dan detailnya tentunya dari hasil riset ini bertambah lagi. Jadi bukan hanya dari penggunaan dari kelapanya Pak, bahkan juga teknologi
dan mesin dan sungguhnya untuk panen dan untuk pengolahan. Itu ada. Jadi mungkin nanti bisa menghubungi tim dari Direktorat Inovasi. Oleh sebab itu, mudah-mudahan melalui webinar ini juga semacam sosialisasi, Mas Adi, bahwa beberapa kita punya produk dan memang saya selalu katakan di tim kami, kita harus sombong, berarti bukan sombong yang negatif, artinya sombong mengeluarkan seluruh inovasi IPB, apa yang kita bisa bantu dengan masyarakat, baik masyarakat yang sifatnya sosial, juga masyarakat yang sifatnya ekonomi dan bisnis. Makasih Bu Is. Ya, kita juga membuat kertas dari air kelapa, Bu. Iya, kita buat kertas saya dari menghubungi Pak Hendrik saja. Saya persilakan Pak Adi. Oke, jadi tadi pertanyaan Mas Arief Daryanto, ini Direktur Vokasi IPB, partner in crime, saya juga sama-sama Mas Arief di Dewan Ketahanan Pangan juga, tim Dewan Ketahanan Pangan. Saya kira terbuka anggota kami, cuma memang selama COVID ini kita sementara agak stop dulu, karena memang ada pembatasan di beberapa pabrik ya, dan tentunya pendidikan vokasi ini sangat penting. Tadi saya sampaikan bahwa kompetensi ini harus disesuaikan dengan kebutuhan. Seperti di tempat saya sendiri di pabrik, kami membina juga SMK-SMK di sekitar pabrik, dan itu sudah melalui Kementerian Perindustrian, kami anggota-anggota kami membina SMK-SMK di sekitar pabrik yang ada. Dan itu kami bahkan dengan SMK itu membuat kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan gitu. Dan sekarang sangat fleksibel, SMK-SMK itu bisa merubah kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan. Dan pemerintah membantu peralatan ke SMK tersebut, kurikulumnya, dan bahkan guru-gurunya belajar ke pabrik-pabrik yang ada, ke industri-industri yang ada untuk disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, dan kemudian muridnya dikirim ke pabrik untuk sebagai tempat praktek dan kami memberikan sertifikat setelah selesai, kira-kira itu. Nah, dengan vokasi IPB saya kira sangat tepat sekali karena levelnya kami harapkan lebih tinggi dari SMK dan langsung bisa kita gunakan ya. Nah, cuma mungkin kita perlu sama-sama kurikulumnya disesuaikan dengan kebutuhan gitu ya. Salah satu contoh misalnya tadi yang saya katakan human machine interface itu sekarang sulit itu mendapatkan pekerja atau tenaga kerja yang menguasai itu. Nah, ini yang kita dorong misalnya seperti itu. Kemudian kalau di IPB sudah terkenal HACCP-nya sangat canggih sekali. Jadi kalau saya terima karyawan lulusan IPB, saya lihat ada HACCP sertifikatnya, saya kira langsung bisa kerja seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang terus dikembangkan. Ini vokasi-vokasi seperti ini. Kemudian seperti beberapa 2 minggu lalu kami ada diskusi juga dengan Pak Teta, dengan Agrin misalnya, mengembangkan kompetensi proses, misalnya ada proses panas, proses dingin, kemudian kompetensi untuk sanitasi, kompetensi untuk yang lain-lainnya. Nah, ini kurikulum-kurikulum ini yang saya sudah melis kebutuhan-kebutuhan yang diharapkan oleh industri supaya bisa langsung dipenuhi. Kira-kira seperti itu. Nah, tentunya industri juga terbuka untuk tempat praktek kerja karena memang selama ini sudah berlangsung seperti itu. Dan kami biasanya menerima dari kami surat dari perguruan tinggi, kemudian kita sebar ke anggota-anggota untuk diterima yang sesuai. Kira-kira itu, Mbak Is. Baik. Terima kasih banyak, Mas Adi. Sebelum ini sudah 15.35, tapi mungkin sebelum closing statement dari Pak Rektor, saya ada satu lagi pertanyaan yang ditanyakan untuk Pak Mas Adit. Mas Adit dari Universitas Brawijaya, Samaradhani Safira. Beliau menanyakan indikator seperti apa yang seharusnya digunakan oleh sebuah platform agar bisa dikatakan equal for all, khususnya pada skala food and beverage industrial platform. Saya persilakan Mas Adit. Ya, sebenarnya kalau kita bicara indikator yang bisa disampaikan bahwa dia equal for all, menurut saya agak sulit ya, karena memang rasanya tidak ada indikator khusus. Tapi yang saya tadi sempat sampaikan, keinginan supaya platform itu menjadi equal for all adalah aksesibilitasnya. Karena terkadang, saya kasih contoh misalnya, kemewahan untuk bisa berkomunikasi dengan Pak Adi Lukman sebagai ketua GAPMI ini tidak semua kampus punya, gitu, tidak semua orang tahu gitu.
Nah, sehingga kemudian yang dimaksud dengan aksesibilitas equal for all itu adalah aksesnya kepada market yang mungkin membutuhkan. Ini yang terkadang menjadi kendala ya untuk para inovator gitu loh. Untuk menemukan market yang tepat itu aksesnya yang kesulitan. Jadi kalau indikator produknya secara fix saya pikir tidak ada, tapi lebih bicara kepada akses dan jejaringnya. Baik. Terima kasih para hadirin semua, peserta webinar yang terhormat. Ini sangat banyak sekali pertanyaan, ada hampir 30, tapi hanya sebagian mungkin yang bisa saya sampaikan, saya bacakan. Untuk itu saya mengucapkan permohonan maaf karena tidak bisa semua difasilitasi, tapi kami membuka untuk diskusi, apalagi di IPB Innovation, Bapak Ibu bisa membuka di Play Store dan di situ ada fasilitas untuk bisa chatting. Mungkin saya sedikit saja summary dari beberapa pembicara tadi. Pak Adi sudah mengatakan pentingnya inovasi pangan, dan bahkan GAPMI sudah membuat semacam pedoman new normal untuk food and beverage industry yang meliputi food supply and chain. Panitia, maaf, ada yang ini ya, bocor. Food policy, food safety, dan food innovation. Kemudian Pak Arif Satria tadi menekankan betapa pentingnya kerjasama antara perguruan tinggi dengan dunia industri itu harus ditingkatkan. Dan Mas Adit menambahkan bahwa kita bukan hanya membutuhkan sekadar inovasi, tapi juga akselerasinya. Sehingga kita memerlukan adanya suatu fasilitas berupa medium atau platform yang membuat inovasi itu bisa menjawab kebutuhan market. Mudah-mudahan acara ini bisa bermanfaat untuk semuanya dan tidak berhenti di sini. Mudah-mudahan ini menjadi kunci untuk pembuka kerjasama kita ke depannya. Saya persilahkan kepada Pak Rektor untuk memberikan closing statement sebelum acara ini diakhiri. Saya persilahkan Pak Rektor. Baik, terima kasih Bu Iis atas kesempatannya. Sekali lagi saya hanya mengucapkan terima kasih pada Mas Adi Lukman dan Mas Aditya. Moga-moga kerjasama ini bisa semakin meningkat. Tapi lebih penting lagi adalah bagaimana forum-forum seperti ini bisa menginspirasi publik dan menginspirasi para inovator untuk bisa melakukan inovasi-inovasi jauh lebih bermanfaat dan kemudian kompatibel dengan kebutuhan pasar. Karena yang paling penting adalah kompatibilitas mereka dengan kebutuhan market. Seperti apa yang kita lakukan ternyata cocok dengan apa yang dimauai oleh Pak Adi Lukman, kan enak. Ya. Karena IPB misalnya punya mie jagung, mie gandum, mie dari wortel, dan sebagainya. Saya kira banyak sekali inovasi-inovasi dari program diversifikasi pangan. Nah, sekarang tinggal tugas kita adalah ini linking ke market, linking ke industri. Kalau itu sudah sangat-sangat kuat sekali, maka para peneliti pun sebelum meneliti dia akan sudah tahu apa yang dimauai oleh pasar itu. Nah, ini kadang-kadang kan lag-nya di situ. Peneliti meneliti berdasarkan imajinasinya, ya. Sementara industri tidak memberikan sinyal apa kebutuhan kepada peneliti gitu. Jadi dengan komunikasi ini makanya saya berharap agar GAPMI bisa membuka kantor di IPB ya, supaya komunikasi dengan kita semakin intensif di CRC ya Bu Erika, nanti mau disediakan khusus untuk ini ya, supaya nanti ada logo GAPMI di IPB gitu kan, keren Pak ya Pak Adi ya. Ini kalau bisa direalisasikan bulan ini, minggu depan itu kan bagus sekali ya, jangan lama-lama. Ya, kita ada 8 room Pak yang kita siapkan. Baik, terima kasih dari saya, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rektor dan para narasumber. Saya kembalikan kepada MC. Ya, baik. Terima kasih Bu Iis telah memimpin jalannya diskusi. Baik, saya juga tentunya terima kasih banyak kepada Bapak Adi, Bapak Ahmad Aditya, Bu Erika, dan juga Pak Rektor yang telah menyampaikan pemaparannya masing-masing. Dan tentunya ini sangat bermanfaat dan informatif bagi kita semua, terutama bagi para partisipan di daerahnya masing-masing. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, karena acara telah menunjukkan angka ke jam 3:40, mungkin saya akan menutup acara pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Salam, ya, terima kasih Pak Rektor, Bu Erika, terima kasih Mas Adi, Mas Adit, Mbak Iis, Pak Eti, semuanya. Ya, Pak Adi, terima kasih ya. Tunggu di Bogor, Pak Adi. Ya, siap. Iya, Pak Adi. Terima kasih juga kesempatannya. Mas Adit, terima kasih. Mas Adit, terima kasih. Oke, selalu. Sama-sama, sehat selalu semua ya.
Ya, sama-sama. Ya. Bu Eva, makasih ya Bu Eva. Bu Eva, terima kasih. Sama-sama Bu Heti, Bu Is. Ya, peserta menanyakan absen di share absensinya. Nanti dikontak sama panitia kayaknya ya. Memang tidak ada absensi, tapi biasanya ada ini di link yang sudah disiapkan. Oke. Mungkin nanti Mbak Fani sertifikat kali ya. Kususuri jantung kota Bogor sejuk dan indah, berjuta kenangan ada. Ku nikmati malam-malam dan suara gerimis hujan. Berarti orang ke atas duduknya. Basahi jiwaku tenang. Di sini ku berdiri, di sini ku bernyanyi tentang lembaran hidup.